الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. وقد قال بعض العلماء, وقد dan sungguh qala telah berkata siapa ba'dul ulama, sebagian ulama, telah berkata sebagian ulama. Apa yang dikatakan oleh ba'dul ulama? Inna qawlahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, yaitu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yang disebutkan di surat Ali Imran ayat ke-102, yang memang ini sedang menjadi bahasan kita. Nah, kata mereka ba'dul ulama, itu mansukhun. Ayat ini dimansukh. Dimansukh itu artinya dihapus. Dihapus biqaulihi, dengan firman Allah yang lain, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Ada di surat At-Taghabun ayat yang ke-16, surat ke-64. Ini pendapat sebagian ulama, bahwa ayat ittaqullaha haqqa tuqatih itu dinasakh, dihapus oleh At-Taghabun ayat 16. Kalau dihapus berarti yang dipakai At-Taghabun ayat 16. Ini qala ba'dul ulama, perkataan sebagian ulama. Kok bisa dihapus? Bagi kita yang pernah belajar usul fikih atau ulumul Quran, pasti akan ketemu bab tentang nasikh dan mansukh. Itu bab yang pasti ada. Siapapun yang belajar usul fikih pasti akan ketemu dengan bab tentang ini. Ini bab yang membicarakan akan adanya ayat-ayat yang dihapus. Dihapus oleh ayat yang turun belakangan. Dihapus oleh ayat yang turun belakangan. Kok bisa? Ya, karena Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tadarrujan. Tadarrujan itu bertahap. Ayat demi ayat. Yang kadang turun cuma 1 ayat, kadang sampai 10 ayat. Jadi tidak turun sekaligus. Dan kadang turunnya itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan. Seperti semisal masyarakat Mekah, di mana Islam untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. Macam-macam bentuk kejahiliahan mereka. Salah satunya adalah suka mabuk. Cara mabuknya adalah dengan minum khamr. Khamr itu anggur. Bahan bakunya adalah anggur. Anggur yang diinapkan, diperas, diinapkan, terjadi fermentasi, dan akhirnya jadi khamr. Dimana kalau orang minum khamr, ya mabuklah dia.
itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah. Nah, datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Prioritas Rasulullah waktu di Mekah adalah mengalihkan mereka dari semula menyembah patung, menyembah berhala, ke menyembah Allah. Karena itu sering disebut periode Mekah itu periode tauhid, aqidah. Jadi yang dikuatkan adalah bangunan aqidahnya. Sehingga aspek perilaku perbuatan itu untuk sementara dibiarkan. Jadi dibiarkan dalam tanda petiknya. Jadi waktu di Mekah masih banyak sahabat-sahabat yang betapapun mereka sudah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih suka mabuk-mabukan, masih suka minum khamar. Nah rupanya ada sahabat yang dia sudah memiliki semacam kesadaran. Khamar kan nggak baik. Gitu. Kok dibiarin? Maka sahabat-sahabat ini datang menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka bertanya kepada Rasulullah tentang khamar ini. Tentang khamar ini sebenarnya hakikat khamar itu gimana? Diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjawab. Sampai akhirnya Allah yang menurunkan jawaban melalui wahyunya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 200 sekian. Ini ayat bagi santri 200 berapa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Tentang khamr dan judi. Qul, katakan oleh wahai Muhammad, fihi ma ithmun kabirun. Di dalam khamr dan judi itu ada dosa yang besar. Ithmun kabir. Tetapi ada lanjutannya wa manafi'u linnas. Dan ada juga manfaat-manfaatnya untuk manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau lihat sepintas, ayat ini tidak dengan secara tegas mengatakan khamar itu menjadi sesuatu yang terlarang. Ayat ini hanya menyampaikan bahwa di dalam judi dan minuman keras itu ada dosa besar, tapi ada juga manfaatnya. Jadi kalau dalam bahasa orang sekarang itu semacam sosialisasi. Semacam sosialisasi. Nah karena itu ketika ayat ini sudah turun, tetap sahabat ada yang masih mabuk. Sampai nanti kemudian turun An-Nisa itu ya. Wala taqrabun ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati masjid kalian untuk sholat. Ya, wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk. Nah, kalau ini sudah mulai jelas nih. Iya, jangan mendekati masjid kalian untuk sholat dalam keadaan kalian mabuk. Berarti sudah ada apa? Larangan untuk mabuk. Tapi larangannya digantungkan ketika mau ke masjid untuk sholat. Nah, jadilah kemudian sahabat ketika mau mabuk itu mikir. Habis maghrib, ya, kok pengen banget minum ya. Minum khamar. Ya, tapi sebentar lagi kan Isya. Kalau saya minum sekarang, pas adzan Isya saya ke masjid, ketahuan. Ya mabuk, udahlah kalau gitu nanti aja, jangan sekarang.
Habis isya ke subuh, wah panjang. Nah, kayaknya sekarang aja dia minum. Karena di subuh pulih. Sehingga ke masjid, ya, subuh tidak dalam keadaan mabuk. Ya, habis asar, aduh maghribnya udah dekat. Nah ini pengkondisian yang lebih. Jadi setelah turun ayat ini, sahabat ya, mengalokasir ya, mabuknya itu di jam-jam tertentu. Sampai kemudian pada akhirnya turunlah Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu, jauhi minuman keras. Jadi udah sangat tegas di sini, jauhi minuman keras. Nah, berarti 3 ayat tadi semuanya bicara tentang minuman keras. Ya, Al-Baqarah, An-Nisa, dan Al-Ma'idah. Tapi kalau kita lihat, muatannya beda. Al-Baqarah itu sosialisasi. Kemudian An-Nisa itu pengharaman tapi hanya di waktu tertentu. Nah, Al-Ma'idah itu total. Pokoknya jauhi minuman keras. Kalau berdasarkan isinya, berarti yang dipakai Al-Ma'idah ayat 90. Kalau Al-Baqarah bisa nggak dipakai? Sudah enggak. Nah ini yang dimaksudkan, berarti Al-Baqarah ayat 200 sekian tadi, hukumnya dinasakh, dihapus oleh Al-Ma'idah ayat ke-90. Sebagaimana juga Nisa ayat 35 kalau tidak salah, itu juga hukumnya dinasakh oleh Al-Ma'idah ayat 90 tadi. Nah, jadi memang sangat mungkin ada ayat-ayat itu yang hukumnya dinasakh. Jadi yang dinasakh, yang dihapus itu hukumnya, tapi ayatnya tetap ada. Ya, ayatnya tetap ada. Yang kalau kita membacanya, ya tetap berpahala. Walaupun hukumnya sudah dihapus oleh ayat yang turun belakangan. Nah, dihapus itu karena memang kalau dilihat dari isinya, memang salah satunya harus dihapus. Sebab kalau dua-duanya dipakai, ya, itu bertentangan. Al-Ma'idah ayat 90 mengatakan fajtanibu, jauhi. Tapi di Al-Baqarah tadi ada manfaatnya. Oh, kalau ada manfaatnya kan yang penting, yang dosanya ini dibatasi, ya, tapi saya bisa dapat manfaatnya. Udah nggak berlaku lagi karena Al-Ma'idahnya mengatakan fajtanibu, mau ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya, kalau jelas itu khamar, hukumnya haram. Saya menemukan manfaat kok dari khamar apa? Ya semangat belajarnya itu wah, jadi luar biasa. Hilang rasa takut ya. Yalah, orang kalau mabuk yang nggak ada rasa takut. Ya, itu sudah nggak bisa dijadikan pertimbangan. Nah jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, di Quran itu sangat mungkin ada ayat yang hukumnya dihapus oleh ayat yang turun belakangan. Nah, karena itulah berkaitan dengan Ali Imran ayat 102 dan At-Taghabun ayat 16, sebagian ulama mengatakan bahwa Ali Imran ayat 102 ini hukumnya dinasakh, ya dihapus oleh At-Taghabun ayat 16. Kenapa? Karena sepintas isinya berlawanan. Ya, isinya berlawanan. Yang satu mengatakan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. At-Taghabunnya mengatakan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, sebenar-benarnya takwa dengan semampu kalian itu dua hal yang bertentangan. Berarti satu menghapus yang lain. Nah, yang dihapus tentu yang turunnya lebih dulu. Yang menghapus turunnya belakangan. Nah, itu pendapat sebagian mufassir. Tapi kemudian pendapat ini ternyata dibantah oleh sebagian ulama yang lain. Nah, karena itu lanjutannya beliau menulis waqala, dan berkata ba'duhum, sebagian ulama yang lain. Jadi sebagian ulama yang lain juga punya pendapat. Apa pendapatnya? Al-ayatu tsaniyah,
ayat yang kedua berarti At-Taghabun ayat 16 itu mubayyinah, menjelaskan lil murad, terhadap yang dikehendaki. Al-murad yang dikehendaki. Lawannya murad, murid. Murad itu orang yang menghendaki, orang yang dikehendaki. Murid orang yang menghendaki. Karena itu kenapa siswa disebut murid. Kenapa? Karena siswa adalah orang yang menghendaki mendapatkan ilmu. Meskipun sebenarnya murad itu kan diambil dari kata yuridu. Yuridu. Di hadisnya disebutkan, dan ini yang sebenarnya siswa itu akan lebih cocok kalau diartikan bukan murid tetapi murad. Karena hadisnya mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Yang dikehendaki itu istilahnya murid atau murad? Murid atau murad? Murad. Murad. Jadi orang-orang yang mencari ilmu, yang kemudian dalam bahasa kita disebut murid. Murid itu bahasa Arab. Artinya adalah orang yang menghendaki. Dari kata arada yuridu. Bahwa muridun, orang yang menghendaki. Orang yang menghendaki. Padahal kalau babnya dalam mencari ilmu, itu lebih tepat kalau seandainya orang yang mencari ilmu adalah orang yang sedang dikehendaki oleh Allah baik. Karena cara Allah menghendaki seseorang itu baik adalah difahamkan akan agama. Dan untuk bisa paham agama, ya datang ke majelis ilmu. Berarti orang-orang yang datang ke majelis ilmu itu sebutannya orang yang menghendaki kebaikan atau orang yang dikehendaki kebaikan. Aslinya kalau berdasarkan hadis, dikehendaki. Berarti sebutan yang tepat, murad. Tapi udah lazim, udah kandung sebutannya murid. Akan lebih pas sebenarnya, dimanapun kita belajar, saya adalah murad. Saya murad. Jadi itu sebuah doa murad. Mudah-mudahan saya termasuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan. Dengan Allah hadirkan saya di majelis ilmu ini. Nah, jadi kembali kepada ayat tadi, dalam pandangan sebagian ulama yang lain, mereka mengatakan bahwa ayat yang kedua, yaitu At-Taghabun ayat ke-16, itu mubayyinatun, menjelaskan lil murad, terhadap apa yang dikehendaki, diinginkan, minal ayatil ula, dari ayat yang pertama. Jadi menjelaskan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh ayat yang pertama, yaitu Ali Imran ayat 102. Jadi penjelasannya itu ada di At-Taghabun ayat 16. Jadi fungsinya fungsi tabyin, bukan fungsi nasikh. Menjelaskan, bukan menghapus. Jadi mubayyinatun lil muradi minal ayatil ula, menjelaskan maksud dari ayat pertama, la nasikhata laha. La nasikhata laha. Tidak dalam rangka menghapus ayat yang pertama, enggak. Enggak. Wahada, nah ini pandangan dari Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad, wahada, dan pendapat yang kedua ini huwa adalah as-shawabu, yang benar. Pendapat yang kedua ini yang benar. Insyaallah ta'ala, beliau menggunakan kalimat
insyaallahu ta'ala. Itu menunjukkan ketawaduan. Insyaallah. Yang kedua ini yang benar. Kata insyaallah. Dan memang kalau soal benar, ya harus ada insyaallah-nya. Ya kenapa? Karena prinsip di dalam berpendapat, ya, terutama di dalam soal fikih, kita harus meyakini bahwa pendapat kita itu benar. Ya, kita harus meyakini bahwa pendapat kita ini benar, tapi ya ada peluang untuk salah. Ya, ada peluang untuk salah. Tapi kita yakin benarnya. Benarnya apa yang menjadi pendapat kita? Ya, yakin. Ya, tapi dalam yakinnya kita, sangat mungkin apa yang menjadi pendapat kita itu salah. Itu kalau pendapat kita. Sementara kalau pendapat orang lain, pandangan kita adalah pendapat dia salah. Tapi ada kemungkinan pendapat mereka itu benar. Ini adab ya, yang diajarkan oleh para fuqaha, para ulama. Ya, ketika mereka berbeda pendapat. Imam Syafi'i, kalau beliau berbeda pendapat dengan ulama yang lain, pendapat saya ini benar, tapi bisa jadi salah. Pendapat yang lain itu salah, tapi bisa jadi benar. Ya, jadi kita melakukan apa yang menjadi pendapat kita, tapi kita tidak sampai menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Ya, menyalahkan enggak, apalagi nyalahkan. Ya. Jadi kata beliau, wa huwa as-shawab. Ya. Pendapat yang kedua ini yang benar. Jadi tidak ada hukum nasikh mansukh antara Ali Imran 102 dan At-Taghabun ayat 16. Yang ada adalah menjelaskan. Nah, di mana letak penjelasannya? Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh beliau Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, walahu dan miliknya alhamdu segala puji. Ini bagian dari adab ya, orang yang alim, para ulama. Di setiap kali mereka menyampaikan pandangannya, itu ya, sering sekali terselip atau diselai kalimat-kalimat yang menunjukkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satunya ini. Fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala walahul hamdu, dan miliknya segala pujian. Ya, miliknya segala pujian. Karena sesungguhnya Allah ta'ala itu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yukallifu, tidak membebani nafsan setiap diri, ya, tidak membebani setiap diri illa wus'aha, kecuali dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi ini yang menjadi dasar. Allah itu tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau lebih dari kemampuannya nggak boleh. Itu namanya memaksa diri. Ya, memaksa diri. Ya. Tapi kalau memaksa diri terhadap sesuatu yang memang sebenarnya saya mampu, itu namanya mujahadah. Ya, memaksa diri terhadap sesuatu yang saya mampu, nah itu namanya mujahadah. Ya. Kalau memaksa diri yang kita nggak mampu, yang itu dilarang adalah memang kita nggak mampu, tapi memaksa diri. Nah, ini yang nggak boleh. Itu yang nggak ada judulnya. Ya, kalaupun ada judulnya ya nanti masuk apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi menjerumuskan diri ke dalam kehancuran ketika seseorang memaksa diri untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya, di mana dia memang betul-betul nggak mampu tapi memaksa dirinya. Ya, tetapi kalau memaksa diri untuk sesuatu yang sebenarnya saya masih bisa, masih mampu, itu namanya mujahadah. Jadi antara mujahadah dengan satunya mujahadah itu takalluf. Iya. Takalluf itu membebani dirinya dengan beban yang sudah di luar kemampuannya.
Maka mujahadah itu kebaikan, takalluf itu kezaliman. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin membebani manusia kecuali sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya. Beliau kemudian menjelaskan lagi, wa in kana lahu dzalika law aradahu wa amara bihi li'anna lahu ay yaf'ala fi mulkihi wa sultanihi ma yasha'. Jadi sebenarnya kalau mau itu Allah Subhanahu wa taala bisa saja membebani manusia dengan beban yang sangat berat. Itu sangat mungkin. Nah, sangat mungkinnya apa? Li'anna lahu ay yaf'ala fi mulkihi wa sultanihi. Karena apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah melakukannya di dalam kerajaan miliknya, kekuasaan miliknya. Kalau orang yang ini dalam konteks kerajaan manusia ya, yang merasa dirinya berkuasa, ya namanya raja kan merasa bebas melakukan apapun. Dan raja itu sulit untuk disalahkan. Walaupun apa yang dia lakukan itu mendolimi rakyatnya, tapi raja nggak mau tahu. Dan dia nggak bisa disalahkan. Itu logika kekuasaan. Jadi semisal di satu daerah, raja pengen nih, pokoknya saya punya istana yang luasnya 200.000 meter persegi. 200 meter persegi. Kalau 200 meter persegi, itu berarti kalau seandainya lebarnya itu 1.000, berarti panjangnya berapa? Dia pengen istananya luasnya berapa? 220.000. Iya. Meter persegi. Nah ini lebarnya 1.000. Berarti panjangnya berapa? 220.000 dibagi 1.000. Jadinya berapa? 2. Berarti 220 meter. Iya. Berarti kalau 1.000 dari sini kemana? Dari sini ke Ring Road. Iya, dari sini ke Ring Road. Itu 800 sebenarnya ya. 900. 800 itu sampai ujung gang. Ya, tambah ke sini 100 berarti 900. Ya, bulatin 1.000 lah, nggak apa-apa sama anak sendiri. Ya, kemudian panjangnya tadi 220. Kalau 220, kalau dari perempatan Ring Road kemana? Ke selatan. Sampai mana? Ayo cepat. Sampai Hokben. Tahu Hokben? Ya tinggal tahunya apa ya. Sepanjang itu tahunya apa? Putra Kampus. Baik. Ya, berarti ya, ukurannya itu dari sini ke Jalan Kandurang itu, ya, terus ke sininya sampai Putra Kampus, terus ke sini. Nah itu kotaknya segitu. Ya, dibuat bangunan. Ya, luas atau sempit? Oh luas banget ya. Nah raja pengen. Ya, pokoknya saya pengen istana dengan luas segitu. Dan harus selesai dalam waktu 2 bulan. Itu tidak akan jadi taati nggak? Ditaati. Walau bagi rakyat itu amat sangat apa? Membebani. Tapi raja nggak mau tahu. Nah kata beliau, boleh santri makan jeruk, bapak ibu di rumah juga boleh makan apa yang bisa dimakan.
Kita nggak tahu ya, Bapak Ibu di rumah nyimpan makanan apa. Baik, iya. Jadi kalau raja itu merasa punya kuasa, dan pokoknya saya nggak mau tahu dalam 2 bulan ini istananya jadi. Iya, istananya jadi. Walau kemudian harus membebani rakyat, gitu. Iya, raja nggak mau tahu. Itu kalau raja manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya kalau mau bisa aja. Iya, kalau mau bisa aja. Tetapi ini yang kemudian dijelaskan oleh beliau, walakinnahu subhanahu. Walakinnahu akan tetapi Allah subhanahu maha suci Allah itu qad khaffafa. Sungguh telah meringankan wa yassara dan memudahkan. Allah tidak ingin ya, memberatkan, memberati. Allah juga nggak ingin menyuliti. Iya. Jadi Allah pengennya meringankan dan memudahkan. Padahal sebenarnya Allah bebas, wong. Ini bumi ini kerajaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Sebenarnya kalau mau suka-suka Allah memberikan hukum yang sangat berat kepada manusia. Jadi kalau bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa sampai pingsan pokoknya. Sebelum pingsan nggak boleh tidak bertakwa. Ya, harus sampai pada tingkat ya, betul-betul menunjukkannya. Kalau harus pingsan ya silahkan pingsan. Itu bukan bagian dari wujud rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah justru memilih khaffafa wa yassara. Kama sebagaimana qala ya, telah berfirman siapa ta'ala Allah Ta'ala. Dan itu dimaklumatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di beberapa ayat. Salah satunya ada di surat An-Nisa ayat ke-28. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridu menginginkan siapa Allahu Allah. Apa yang Allah inginkan? Ayyukhaffifa. Allah menginginkan meringankan. Yukhaffifa. Allah itu menghendaki pengennya meringankan ankum kalian. Itu yang diinginkan oleh Allah. Meringankan kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Makanya Allah pilihnya meringankan, tidak memberatkan. Itu An-Nisa ayat 28. Di ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau ini lebih jelas lagi. Yuridu menginginkan siapa Allah bikum terhadap kalian, menginginkan al-yusra kemudahan, wala yuridu, dan dia Allah tidak menginginkan bikum atas kalian semua, tidak menginginkan al-usra kesulitan. Itu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Hanya menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Di ayat yang lain, di surat Taubah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah itu tidak menjadikan di dalam urusan agama ini al-haraj. Ya, beban, kesempitan. Enggak. Itu menunjukkan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi hanya menginginkan yang mudah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ittaqullaha haqqa tuqatih, kesan awalnya berat. Kesan awalnya berat. Sebenar-benar takwa. Berarti kalau takwa, kalau belum pingsan, ya harus terus takwa. Ibaratnya, kalau ngaji ngantuknya karena sebab apa dulu? Iya, karena nanti Bapak Ibu dan jemaah sekalian dirahmati Allah seperti yang tadi kita kemukakan. Iya, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan terlebih dahulu haqqa tuqatih itu kayak apa. Nah, haqqa tuqatihnya dijelaskan di At-Taghabun ayat 16 yaitu mastata'tum. Jadi berusaha mencurahkan seluruh kemampuannya
Mencurahkan segala kemampuan itu judulnya mujahadah. Ya, mujahadah. Jadi sampai pada batas kita sudah tidak mampu lagi. Kalau masih mampu ya berarti harus ditingkatkan. Jadi kalau ukurannya sedekah seperti yang kemarin kita sampaikan, sedekah 5.000 itu wujud takwa. Itu wujud takwa. Tetapi harus dipastikan bahwa 5.000 itu adalah takwa yang haqqa tuqati. Dan untuk memastikan apakah infak 5.000 itu sudah mencerminkan haqqa tuqati adalah dengan kita bertanya. Kita sendiri yang bertanya kepada diri kita sendiri. Seandainya saya infaknya 10.000 sebenarnya masih mampu enggak? Kalau kita mengatakan sebenarnya masih mampu ini. Masih mampu, masih bisa. Nah, maka infak 5.000 itu belum mencerminkan haqqa tuqati. Harus dinaikkan. Iya, harus dinaikkan. Sampai pada batas, lebih dari itu sudah tidak mampu lagi. Pengertian tidak mampu lagi itu artinya, kalaupun saya tetap melakukannya, apa yang saya tidak mampu itu nanti akan menimbulkan masalah. Akan menimbulkan masalah. Jadi kalau infak tadi, ya saya bawa uang ke pengajian itu 50.000. Ya, 50.000. Itu uang yang saya bawa. Nah, rumah saya di Bantul. Ya, rumah saya di Bantul. Nah, untuk ke Bantul, ya, karena bawa mobil sendiri, ya, jelas butuh bensin. Ya, tadi lihat bensinnya limit harus diisi. Ya, ke sini ke Bantul butuh berapa liter? Minimal 2 liter katakanlah kalau mobil ya. Minimal 2 liter. Dan 2 liter itu harganya 20.000. Nah, saya bawa uangnya 50.000. Berarti kemampuan maksimal infaknya berapa? 30.000. Ya, 30.000. Itu kemampuan maksimal infaknya. Kenapa? Karena yang 20.000-nya mau dipakai buat beli bensin. Kenapa nggak diinfakkan semuanya lah? Kalau diinfakkan semuanya, pulangnya gimana? Ya didorong lah mobilnya, itu sudah di luar kemampuan. Yang kalau tetap dilakukan itu namanya takalluf. Ya, namanya takalluf. Hadirin hadirah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hubungan antara ittaqullaha haqqa tuqatih dan fattaqullaha mastata'tum. Ya, begitu penjelasannya. Ini menguatkan ya, apa yang kemarin sempat kita bahas ya, dan ternyata jawabannya ada ya. Kita tidak mengira ya, karena kemarin itu kita bahas karena ada pertanyaan ya. Dan ternyata oleh beliau Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad ya, dijelaskan penjelasannya, dan penjelasannya insyaallah sama dengan apa yang kita sampaikan kemarin. Qala berkata siapa? Al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Nah, beliau itu menyebutkannya fil Ihya'i, di kitab Al-Ihya. Lengkapnya Ihya'u Ulumuddin. Ihya'u Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menjelaskan di kitab Ihya beliau, lama, ini penjelasan Imam Al-Ghazali yang dinukil oleh Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Lama, pada saat atau ketika atau tatkala nazala turun. Apa yang turun? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Berarti ini ada di surat Al-Baqarah 284 ya. 84 ya. Lillahi, milik Allah, ma, apa saja fis samawati, yang ada di langit, wa ma, dan apa saja fil ardi, yang ada di muka bumi. Allah menegaskan semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in, dan jika tubdu, kalian orang-orang yang beriman itu menampakkan ma, apa saja
fi anfusikum yang ada di dalam diri kalian, menampakkan apa yang ada pada diri kalian. Jadi kalau marah ya ditampakkan marahnya, kalau jengkel ya ditampakkan jengkelnya. Kau pengen sholat ya ditampakkan keinginan untuk sholatnya. Jadi menampakkan, melahirkan apa yang ada di dalam dirinya, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya. Atau kalian menyembunyikannya. Jadi tetap disimpan di dalam hati. Saya marah. Tapi marahnya nggak ditampakkan. Tapi disembunyikan di dalam hati. Pengen dipuji orang, nggak ditampakkan, cuma disimpan aja. Kalau orang pengen dipuji orang, kemudian ngomong, tolong dong saya dipuji. Itu artinya keinginan untuk dipujinya ditampakkan, dizahirkan, diperlihatkan. Jadi, kalau kalian menampakkan apa yang tersimpan di dalam diri kalian, autukhfuhu, atau kalian tetap menyimpannya. Tetap menyimpannya. Apa kata Allah? Yuhasibkum bihillah. Yuhasib. Menghisab kalian semua. Bihi dengan ma. Ma ini berarti amal yang ditampakkan atau amal yang disembunyikan. Siapa yang akan menghisab? Allahu Allah. Jadi, apapun amal kita, baik amal itu dizahirkan, ditampakkan, diperlihatkan, atau cuma disimpan saja, disimpan saja, itu dua-duanya akan dihisab. Dua-duanya akan dihisab. Jadi tidak hanya yang nampak dalam bentuk sikap dan perilaku, sekedar masih di dalam hati. Kalau di dalam hati itu kan, kalau dalam bahasa mudahnya baru berupa niat. Baru berupa niat. Atau bisa berupa rasa. Buruk sangka. Buruk sangka. Buruk sangka kan di dalam ya. Ini orang dari tadi kok ngomong aja. Ini yang ngomong aja, ini sebenarnya sudah mengamalkan belum apa yang dia omong. Jangan-jangan dia ngomong tapi dia enggak mengamalkan, tapi cuma di batin, cuma di batin, tidak ditampakkan, tidak ditampakkan. Dan berdasarkan ayat ini, baik ditampakkan ataupun tidak ditampakkan, dua-duanya akan dihisab. Dihisab. Nah, setelah turun ayat ini masih penjelasan Imam Al-Ghazali, syaqqa, berat. Apa yang berat? Dzalika, yang demikian ini. Yang zahir, yang tersembunyi, dihisab. Itu berat. Beratnya ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat bagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai para sahabat. Waduh, kalau yang zahir dihisab sih kita bisa maklum ya. Ini kok yang tersimpan juga dihisab. Beberapa mereka itu merasa berat, terutama kalau kaitannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin saya sempat batin yang nggak baik kepada Rasulullah. Sempat batin aja. Batin kan nggak ditampakkan. Tapi kalau berdasarkan ayat ini, yuhasibkum bihillah, itu pasti nanti akan ada hisabnya. Nah, jadi para sahabat itu merasa berat. Karena merasa berat, faja'u. Kemudian mereka datang ilahi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawan matur kepada Rasulullah. Ini menunjukkan betapa Rasulullah itu sangat demokratis. Jadi para sahabat itu datang menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kalau Rasulullah itu pribadi yang tidak menakutkan. Beliau punya karisma, beliau punya wibawa
Ya, tetapi tidak sampai membuat sahabat-sahabat beliau itu enggan ketemu dengan beliau. Jadi ketika ada sesuatu yang pengen disampaikan, ya mereka menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalu, dan mereka berkata, apa yang mereka katakan? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kullifna, kami semua terbebani. Ya. Kami semua terbebani. Terbebani oleh apa? Oleh sesuatu la nutiku, yang kami tidak sanggup. Ya. Kami terbebani oleh sesuatu yang kami tidak sanggup. Apa itu? Ya tadi, yang zahir dihisab, yang tersembunyi juga dihisab. Sahabat mengatakan kullifna ma la nutiq. Kami terbebani oleh sesuatu yang kami tidak mampu. Wa fahimu minal ayatil mu'akhidhati wal muhasabah. Jadi mereka itu memahami wa fahimu minal ayatil mu'akhidhati, dari ayat mu'akhidah tadi. Lillahi ma fis samawati wal muhasabah, dan ayat muhasabah. Jadi ayat ini sering disebut sebagai ayat mu'akhidah atau ayat muhasabah. Hatta ala hadithin nafsi, termasuk yang nanti akan dihisab dan disiksa. Ya, mu'akhidah itu disiksa, muhasabah dihisab adalah hadithin nafsi, bisikan hati. Ya, hadithin nafsi, bisikan hati. Ya, kalau berdasarkan ayat ini, yuhasibkum bihillah, pasti akan dihisab. Dan kalau hasil hisabnya buruk, ya pasti akan disiksa. Padahal sering banget ya. Tadi pas ngaji, ya, saya sempat batin ya. Di sebelah belum mandi. Iya. Wah, kok jadi ganggu begini. Cuma dibatin, dihisab nggak? Dihisab. Iya. Nah, ini diwakili oleh sahabat mengadu kepada Rasulnya, Rasul kami ini berat. Iya, kalau harus ya hadithun nafsi itu dihisab, disiksa. Nah, mendengar curhatan para sahabat ini, faqala, maka berkata ya, lahum, kepada para sahabat tadi. Siapa yang berkata alaihi salam? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul itu bertanya kepada mereka, aturiduna, apakah kalian menginginkan? Iya, apakah kalian pengen? Pengen apa? Antakulu, iya, berucap, berkata. Kama, sebagaimana berkata. Siapa? Qalat. Kama qalat, maaf. Kama, sebagaimana qalat, berkata. Siapa? Banu Israel. Bani Israel. Ya, apakah kalian pengen berucap seperti ucapannya Bani Israel? Nah, apa ucapan Bani Israel? Sami'na wa asaina. Apakah dengan kalian mengadu seperti ini, kalian pengen mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel? Apa itu? Sami'na wa asaina. Jadi curhatan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka semakin apa? Semakin apa? Wah, semakin berat ya. Semakin berat. Aduh, iya ya. Iya. Karena Yahudi kan begitu. Mau dengar, tapi jawabannya wasaina. Ya, kami dengar ini ayat Quran. Iya, kami dengar ini firman Allah, wasaina, tapi kami mendurhakainya. Apa kalian mau seperti Bani Israel? Wah, ini sahabat semakin apa? Waduh. Ya. Nah, bahkan Rasul mengatakan, walakin, tetapi, qulu, ucapkan olehmu. Ya. Apa yang kalian ucapkan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Rabbana, wahai Rabb kami. Wa ilaika, dan kepadamu al-masir, kami kembali.
Ya, kamu nggak usah kayak Bani Israel nih kalau bahasa kitanya. Udah kalian tuh nggak usah kayak Bani Israel. Kalian bilang aja sami'na wa ata'na. Habis itu terus bilang kepada Allah, ghufranaka, ampuni kami ya Allah. Kalau seandainya ya kami pernah hati ini menyimpan keburukan, ya, hati ini memendam kejelekan. Ampuni ya Allah kalau itu terjadi pada diri kami. Itu aja yang kalian ucapkan. Ghufranaka Rabbana wa ilaika, dan kepadamu al-masir, kami kembali. Kesimpulannya kita ikuti terus penjelasan dari Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Ya. Iya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan taujihnya kepada para sahabat. Ya. Jadi nanti ada lanjutannya, ya, ada lanjutannya. Ya, jadi awalnya Rasul memberikan taujihnya, ya. Jadi kalau dalam bahasa ininya, ya dalam bahasa kitanya, udahlah para sahabat, kita terima aja. Ya. Ini sudah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini kayak Bani Israel. Udah, kalau kata Allah bilang begitu, yuhasibukum bihillah, kita terima. Kita bilang sami'na wa ata'na. Ya. Habis itu tinggal kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampuni kami ya Allah, ya. Kalau kami ya, tidak melakukan seperti apa yang Engkau inginkan. Ya. Jadi berdasarkan wa in tubdu ma fi anfusikum tadi, Allah nggak suka kalau kita batin yang tidak baik. Ya, batin yang tidak baik itu Allah nggak suka. Ya udah, kita terima aja. Ya, kalau memang Allah nggak suka, ya jangan kita lakukan. Sami'na wa ata'na. Tinggal kalau itu betul, ya udah, ghufranaka, ampuni kami ya Allah. Nah, setelah curhatan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ayatnya kemudian turun. Iya. Nah jadi setelah yuhasibkum bihillah tadi, ya. Nah, kemudian turun ayat berikutnya yaitu 285. Nah, bunyi ayatnya adalah ya, menceritakan tentang bagaimana imannya Rasulullah dan sahabat. Ya, betapa Rasulullah dan sahabat itu ya, betul-betul mengimani apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, yaitu sahabat. Iya, jadi Allah memuji. Ya, Allah memuji. Subhanallah. Jadi kalau lihat ini, kita ingat ya, betapa Rasulullah dan sahabat itu kepada firman Allah. Sami'na wa ata'na. Nah, buah dari sami'na wa ata'nanya para sahabat itu, ya, para sahabat pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya juga akhirnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang ada di ayat terakhir surat Al-Baqarah, yaitu 286. Jadi fahakadzalika anhum wa ma ba'dahum min du'aihim li alla yu'akhidhuhum bin nisyan wal khata' alla yahmila
alaihim al-isra ila akhir ma akhbara bihi anhum. Jadi kan akhirnya sahabat berdoa. Salah satu doanya apa? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih fa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu sebenarnya adalah doa sahabat. Jadi mereka itu meminta betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Hasilnya di alinea terakhir ini fastajaba lahum. Ya, fastajaba lahum. Allah pun mengijabah doa mereka itu. Ya, Allah mengijabah lahum kepada mereka. Wa khaffafa dan meringankan, wa yassara dan memudahkan. Wa rafa'a dan mengangkat apa al-haraj, kesempitan. Jadi apa yang menjadi beban mereka itu kemudian dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau baru sebatas haditsun nafsi, ya, itu belum ada akibat, ya, belum ada hukum, ya, belum ada. Jadi kalau baru haditsun nafsi itu kan kalau dalam bahasa umumnya adalah niat buruk. Iya, jadi kalau baru niat buruk, ya sebelah kok belum mandi, tapi disimpan aja. Ya, disimpan aja. Nah, maka kalau tidak diekspresikan menjadi sikap dan perbuatan, nah itu berarti tidak ada akibat buruknya, tidak ada mu'akhidah. Maka kemudian di bab tentang ini disebutkan, niat buruk itu hanya akan dikatakan dosa kalau diwujudkan menjadi amal. Ya. Niat buruk itu baru menjadi dosa kalau diwujudkan dalam bentuk amal. Ya. Tapi kalau niat buruk itu tidak diwujudkan dalam bentuk amal, ya, maka niat buruk itu tidak menjadi dosa. Ya. Jadi setelah sahabat berdoa tadi, Allah mengijabah. Jadi kalau cuma matin-matin tadi, ya, matin-matin tetapi tidak diwujudkan dalam bentuk amal, itu nggak dosa. Ya, tidak diwujudkan dalam bentuk amal. Bentuk amal itu begini ya. Jadi ini sebelah ini belum mandi ini. Iya, batin kan. Tapi diwujudkan dalam bentuk amal. Apa amalnya? Amalnya itu pergi. Tapi kesan perginya itu kayak sebelah ini belum mandi. Jadi yang sebelah ini ngerasa gitu ya. Ngerasa. Jadi kalau ngerasa itu merasa perginya dia itu nyakiti nggak? Nyakiti. Nah kalau sampai kemudian dia bertindak, iya, yang tindakannya itu nyakiti orang yang dia batini, nah maka yang dihukumnya adalah perbuatannya itu, iya, perbuatannya itu, iya. Tapi kalau seandainya, iya, sebelah belum mandi kita batin gitu, belum mandi, tapi sikap kita baik-baik aja, iya, baik-baik aja, tidak kemudian sikap kita kayak apa namanya. Apalagi kalau mendekat sambil hidungnya apalagi diomongin terus, kok kamu pindah itu sebelah belum mandi. Dengar itu yang belum mandi, itu namanya nyakitin. Nah itu yang baru dihukum. Iya. Tapi sekali lagi kalau cuma dibatin nggak apa-apa. Iya. Jadi itu hasil doa, ya, doa para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup oleh beliau, wa bayyana dzalika alaihi salam biqaulihi tajuzu li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastaqrahu alaihi wa ma hadatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Jadi sepanjang apa yang tersimpan di dalam diri ini tidak sampai terucap dan tidak sampai menjadi perbuatan, ya, maka niat buruk itu tidak menjadi dosa, tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Termasuk nanti yang khata, yang nisyan, dan yang terpaksa. Jadi kalau orang luput, ya, atau lupa, atau terpaksa, dan tidak ada hukum, sebagaimana juga haditsun nafsi, ya, sepanjang sekali lagi tidak sampai terucap, tidak sampai menjadi perbuatan itu, ya, tidak apa-apa. Begitu, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua.
Berikutnya nanti penjelasan beliau tentang lanjutan dari ittaqullaha haqqa tuqatih tadi, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Seperti apa penjelasannya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini ada pertanyaannya. Coba kita bahas pertanyaannya. Bagaimana jika kita mendapat amanah kepanitiaan di kampus, 2 kepanitiaan sekaligus? Awalnya merasa mampu, tapi setelah ditimbang-timbang kayaknya tidak mampu. Di sisi lain, orang lain percaya untuk memegang amanah tersebut. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil? Zalimkah kalau mundur salah satu dari kedua amanah tersebut? Pilihannya kalau dipaksa nggak mampu. Kalau mundur, zalim. Jadi enaknya mana nih? Kalau nggak mampu, zalim juga kan? Iya. Tidak melaksanakan, nah kalau tidak melaksanakan belum tentu zalim. Berarti yang paling mungkin adalah mundur, karena kalau dua-duanya diambil, ya, nggak mampu. Berarti ambil salah satu, berarti ada satu yang dilepas. Ya, tapi satu yang dilepas ini tidak dilepas begitu saja. Ada solusi yang kemudian bisa diberikan. Apa solusinya? Nah, paling mudah adalah cari orang yang bisa menggantikan. Jadi kalau posisinya bendahara, ya, satunya sekretaris, gitu. Di kepanitiaan A saya jadi sekretaris, di kepanitiaan B saya jadi bendahara. Nah, salah satunya mana yang dilepas, katakanlah yang saya jadi bendahara ini. Dan pada saat melepas tidak langsung mengatakan maaf ya saya ternyata nggak bisa nih ada dobelan gitu. Ya, jadi saya mundur ya, itu memang nanti menyulitkan yang lain. Maka yang kita bisa lakukan adalah kita mencari penggantinya. Ya, saya nggak bisa, tapi ini saya ada teman, insya Allah dia amanah, ya, dia mampu nanti digantikan oleh teman saya. Nah, sehingga dua-duanya bisa jalan tanpa ada yang merasa dizalimi. Begitu caranya. Dan itu sangat mungkin nanti ya, santri-santri. Ternyata double nih, saya harus bicara di tempat A, tapi juga di waktu yang sama bicara di tempat B, kan harus memilih, nggak mungkin tidak memilih. Ya udah salah satu dilepas, tapi jangan sampai menyulitkan panitia. Ya, biar panitia tidak sulit, ya cari penggantinya. Maaf saya ada halangan, tapi ini ada teman saya insya Allah sama dengan saya, bahkan lebih ahli dari saya. Tentu panitia tidak mempermasalahkan ya, karena mereka juga bisa memaklumi. Begitu kalau seandainya kita mengalami kejadian seperti ini. Iya, ini sudah lewat waktunya, sementara kita tutup dulu. Yang tadi mungkin kita bisa lanjutkan di luar forum. Mungkin sebagian jamaah ada agenda tersendiri. Baik, jadi terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi ini ada pertanyaan dari jamaah katanya. Oh, dari Manado ini, ya, berarti harus kita sapa dulu ini. Dari Pak Samsul. Ya, kalau ini kita prioritaskan. Pertanyaannya, ya, perintah bertakwa dari Allah adalah mastata'tum. Apakah ada relevansi antara takwa yang mastata'tum dengan keimanan seseorang kepada Allah? Berarti ini ukuran mastata'tum. Iya. Nah, ukuran mastata'tum itu, iya, ukuran realnya sebenarnya bukan keimanan, iya, bukan keimanan. Maksudnya
kita harus melihat kepada kemampuan real kita. Iya. Bukan kemudian kita merasa sebenarnya sih saya bisa nih infak 100.000, tapi ini iman saya masih di bawah ya. Ya, kalau imannya masih di bawah kan ya kayaknya kualitas iman saya ini masih 10.000 ini. Padahal sebenarnya dia kalau mau 50.000 bisa, tapi dengan alasan iman saya masih lemah gitu. Ya, iman saya masih lemah, ya udah berarti infak saya seukuran dengan iman saya. Nah, iman saya itu infaknya baru 10.000 ya. Ya udah 10.000. Ya, tentu bukan itu yang dikehendaki. Jadi mastata'tum itu nyata. Kemampuan yang betul-betul sifatnya zahir. Jadi kalau infak ya kemampuannya berapa rupiah yang kita mampu. Ya, nah batasan maksimal itu adalah kalau saya melampaui batas maksimal itu nanti saya mendapatkan kesulitan. Kalau semisal melebihi batas maksimal, ya, melebihi batas tertentu akan menimbulkan kesulitan. Nah, batas itu menjadi batas maksimal. Ya. Tapi kalau semisal di atasnya, saya 50.000 bisa. Kalau 70.000, ada nggak kesulitan kalau 70.000? Ya nggak ada sih, masih bisa. Ya udah berarti ya mas tata untuknya 70.000. Lebih dari 70.000, kayaknya nanti akan ada kesulitan pada diri saya. Jadi batasan mas tata untum adalah apakah kalau melebihi batas itu ada kesulitan. Kalau belum ada kesulitan berarti harus dinaikkan. Jadi tidak dikaitkan dengan kadar keimanan seseorang. Meskipun nanti kalaulah sebenarnya dia mampu 50.000 tetapi dia kok 10.000, nah maka 10.000 itu adalah cerminan iman dia. Iya, cerminan iman dia. Berarti iman dia masih rendah. Iya. Jadi harus dilihat dari berapa dia infak, itu yang nanti akan menentukan iman. Jadi tidak kemudian iman saya masih rendah nih. Jadi kalau 10.000 ya dimaklumi enggak. Iya. Jadi kalau sebenarnya dia 50.000 tapi kalau dia pilih 10.000, nah itu memang menunjukkan kadar imannya lemah. Nah, tentu seseorang kan tidak ingin memiliki kadar iman yang lemah. Jadi harus dimaksimalkan. Nah, itu yang nanti dalam bahasa akhlaknya disebut sebagai mujahadah. Ya. Jadi kalau kita masih mampu, nah itu berarti mujahadah. Tapi kalau sudah di luar kemampuan, nah nanti bukan lagi mujahadah, itu takalluf. Ya, membebani diri, dan membebani diri itu boleh dilakukan oleh siapapun. Begitu Pak Samsul di Manado. Ya. Salam buat keluarga di Manado, saling doa, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini ada pertanyaan juga ya. Pernah mendengar bahwa ketika kita berniat buruk, jikalau belum dilakukan maka belum dicatat dosanya. Namun Nabi mengatakan Allah tidak suka dan tetap dihisab. Kemudian pertanyaannya, apakah itu berarti rahmat Allah kepada kita akan berkurang atau bagaimana? Mohon nasihatnya agar dijauhkan dari suudzon. Ini berarti pertanyaannya pas ketika di atasnya. Jadi ketika ayatnya berhenti hanya di 284, sangat mungkin menimbulkan kesimpulan seperti ini. Maka memang pada akhirnya ayat ini harus dijelaskan tuntas dulu sampai akhir. Iya. Jadi kalau baru 284 tadi kan kita menjelaskannya pasti akan dihisab. Ya, karena kita sedang menjelaskan makna dari 284. Ya. Tapi kan ayatnya kemudian berjalan ke 285. Ya, para sahabat dikasih petunjuk oleh Rasul adalah kita jangan sampai kayak Bani Israel bilang sami'na, tapi kemudian wa'asaina. Udah kita bilang aja sami'na wa'ata'na karena kita adalah orang yang beriman. Nah, sikap mereka itu dipuji oleh Allah, dengan Allah kemudian menyatakan amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Siapa mu'minun di situ? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian disampaikan kepada mereka, ya Allah itu tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Mereka pun berdoa kepada Allah, ya doanya tidak hanya diijabah, tapi diabadikan. Tidak hanya diijabah, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diijabahnya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, telah sampai kepadaku berita, kalau apa yang dilakukan oleh umatku adalah sesuatu luput itu kayak orang kepleset, bukan maunya, bukan maunya dia, wanisyan, atau lupa, wastaqrahu alaihi atau terpaksa, atau dipaksa oleh keadaan, wama dan apa saja hadatsu bi anfusahum yang terbersit di dalam dirinya, bisikan-bisikan hati termasuk niat-niat tidak baik tadi, yaitu semuanya tajuzu boleh, malam yaqulu aw ya'malu, sepanjang mereka belum berbicara, belum beramal dari niat-niat tidak baik yang tersimpan di dalam hati mereka. Baik, itu pertanyaan terakhir barangkali. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lanjutannya insya Allah di pertemuan besok. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kita semua. Aqulu qali hadza fa astaghfirullaha li wa lakum. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.